ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dirahmati oleh Allah Rabbul Ula, segala puji bagi Allah kita haturkan atas segala nikmat yang tidak terhingga, karunia yang tidak bisa kita hitung dengan angka. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat itu kepada kita menjadikan kita hamba-hamba yang mampu mensyukurinya. Salawat dan salam semoga sampai kepada Rasul yang mulia, Nabi yang dicinta, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai salawat dan salam itu kepada keluarga beliau, yaitu istri-istri beliau, putra-putri dan cucu-cucu beliau, dan juga sampai kepada para sahabat dan tabi'in sampai hari kiamat. Kita masuk pada dosa besar yang ke-12, yaitu beliau menyebutkan sebagian zina lebih besar dosanya daripada sebagian lainnya. Dan ini adalah sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, bahwasanya zina tersebut tidaklah satu tingkatan di dalam Islam. Kata Nabi SAW, setiap anak Adam atau setiap manusia itu pasti memiliki kesempatan untuk berzina. Yang mana zina mata adalah memandang, zina telinga adalah mendengar, zina tangan adalah perbuatannya, kemudian yang membenarkan atau mendustai itu adalah kemaluannya. Karena itu zina tersebut dosanya tingkatannya berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas di sini beliau sebutkan ketika beliau membahas dosa zina dalam kitab Al-Kabair, menyebutkan secara otomatis bahwa zina adalah yaitu zina al-faraj, yaitu perbuatan zina yang besar, itu adalah dosa besar. Itu adalah dosa yang besar. Karena itu dimasukkan oleh beliau di dalam kitab Al-Kabair. Makanya di sini beliau membawakan dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya zina adalah kabiratun minal kabair, satu di antara sekian banyak dosa-dosa besar. Makanya ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kita akan bacakan ayat-ayat Ar-Rahman dan hadis Nabi SAW suri tauladan, dan juga apa yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di sini. Di dalam memulai dosa besar menjelaskan tentang zina, Al-Imam Az-Zahabi memuatkan beberapa ayat. Ayat pertama adalah surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 32. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah engkau, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra di ayat yang ke-32, kata Allah, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah salah satu perbuatan keji dan dia adalah salah satu jalan yang buruk. Di sini Allah Subhanahu wa taala ketika melarang umatnya, melarang manusia untuk melakukan dosa zina, Allah menggunakan lafaz wala taqrabu, janganlah mendekati. Adalah sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya zina tersebut akibatnya sangat buruk, sehingga proses seorang untuk mendekati zina saja itu diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa yang lain Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan dengan kata seperti ini. Maka di sini ma'asyiral muslimat, ada sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika seorang sudah mulai melakukan langkah demi langkah,
Kalau ternyata dia adalah seorang yang tidak mewanti-wanti dirinya, dia akan jatuh ke dalam zina yang besar, yang di situ adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara buruknya dosa zina, Allah sebutkan di sini innahu kana fahisha. Dia adalah perbuatan fahish. Perbuatan fahisha. Apa itu perbuatan fahisha? Perbuatan fahisha bahasa sederhananya adalah perbuatan yang kalau dilakukan seorang akan menyebut itu dengan perbuatan yang jijik. Perbuatan yang disebut dengan dosa yang menjijikan, yaitu perbuatan zina. Dan ini adalah indikator di antara begitu banyak indikator yang menyebutkan bahwasanya zina tersebut dosa yang buruk. Dan Allah sebutkan tentang zina wasa'a sabila, bahwasanya zina tersebut adalah jalan yang buruk. Subhanallah. Makanya ketika seorang berusaha untuk mendapatkan kepuasan, ketika seorang berusaha untuk mendapatkan kenikmatan, ketika dia melakukan dengan cara zina, terkhusus di sini adalah zina kemaluan, itu adalah sa'a sabila. Ya, itu adalah apa? Jalan yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan jalan yang diridhoi oleh Ar-Rahman. Ini bukan jalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Ini bukan jalan yang mendatangkan kebahagiaan. Ini bukan jalan yang menghadirkan keindahan, tapi dia sa'a wa sa'a sabila, adalah jalan yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika terjadi perbuatan seperti ini di sebuah masyarakat, maka masyarakat akan menghukum orang yang melakukan hal seperti itu ketika mereka adalah masyarakat Islam. Maka di sini ayat yang ke-32 dari surah Al-Isra mengajarkan kepada kaum muslimin, kepada umat manusia pada umumnya, la taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati zina. Nah, di antara yang membantu seorang untuk melakukan zina tentunya adalah khamar. Maka adalah sesuatu yang dusta ketika ada orang yang membuka tempat yang di situ dijual padanya minuman keras, khamar. Kemudian mereka sebutkan tidak ada pelacuran di situ. Sangat sulit untuk memastikan hal itu. Karena artinya zina dan khamar itu adalah dua hal yang sangat sering berjalan bersamaan. Makanya disebutkan wala taqrabu, janganlah mendekati zina. Wasilah-wasilahnya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatinya. Kemudian beliau membawakan ayat yang kedua. Surah Al-Furqan ayat 68. Surah Al-Furqan ini adalah di akhir-akhir dari surah Al-Furqan itu menyebutkan sifat-sifat hamba-hamba Ar-Rahman. Nanti dimulai oleh firman Allah wa ibadur rahman. Ini di lembaran sebelum terakhir dari surah Al-Furqan. Nah, di sini tentang zina itu ada pada ayat yang ke-68. Allah menyebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 68 yang juga dibawa oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Allah mengatakan وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan Allah, dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar, wala yaznun, dan ini poin kita, dan mereka tidak berbuat zina. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan dosa yang disebutkan di ayat ini, maka mereka adalah orang yang mendapat balasan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sebutkan, ingat ya, penggalan paragraf di ayat bagian terakhir dari surah Al-Furqan ini, Allah menyebutkan dengan wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Ar-Rahman. Hamba-hamba Ar-Rahman itu menandakan mereka adalah hamba-hamba yang spesial. Makanya dinisbatkan kepada nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Nah, di antara ciri-ciri hamba Allah yang spesial ini, mereka la yaznun, mereka tidak melakukan perbuatan zina. Di sini menandakan siapa yang dekat dengan perbuatan ini,
lambat laun dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral ummah. Karena itu seorang hamba, proses dia menuju ajal, karena langkah demi langkah dia, kita harus sadar ini ma'asyiral muslimin. Langkah manusia itu semakin menuju kepada kematiannya, semakin menuju kepada ending dari hidupnya, semakin menuju kepada ajalnya. Ketika langkah yang dia bawa menuju ajal, menuju kepastian dari kematian, harusnya langkah itu adalah langkah yang membawa dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika langkah tersebut adalah langkah yang ternyata membuat dia semakin dimurkai oleh Ar-Rahman, semakin dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah hamba-hamba yang jauh dari tipe disebut sebagai hamba-hamba yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian Al-Furqan ayat 68 ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya pelaku zina adalah salah satu hamba yang tidak didekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak didekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya, tadi sebenarnya saya ingin menyebutkan sebuah pertanyaan, coba saya cancel saja. Karena tadi pagi ada yang bertanya seputar masalah keluarga yang gak jauh dari sini. Semoga Allah perbaiki urusan mereka. Sekali lagi adalah siapa yang dekat dengan perbuatan ini, dia adalah hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharapkan dari seorang hamba kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Tanyakan kepada setiap diri kita. Apa yang bisa kita dapatkan dari kebaikan-kebaikan sementara kita jauh dari Allah yang mentakdirkan semua kebaikan itu? Apa yang diharapkan dari jiwa yang tujuannya hanya memuaskan hawa nafsunya, tetapi dia tidak peduli dengan aturan penciptanya? Ketika seorang ingin mencari kebahagiaan, anak tangga dia untuk semakin dekat dan tinggi kepada kebahagiaan tersebut adalah anak tangga berjalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita hamba-hamba menjadi hamba-hamba yang didekatkan kepadanya Subhanahu wa taala. Paham tidak ayat 68? Apa poinnya tadi yang ingin disampaikan di situ? Ya, hamba yang melakukan perbuatan zina dan dosa yang disebutkan di ayat itu adalah hamba yang bukan merupakan hamba yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba yang bersifat apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jangan ragu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada hamba-hamba yang senantiasa bertaubat dan mensucikan dirinya dari dosa. Maka ketika dia ingin dekat kepada Allah, jauhi dia dari jiwa, dari perbuatan yang mengotori jiwanya, dari kegiatan-kegiatan yang mengotori apa? Imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan, "Idza aznaba 'abdun nukitat fi qalbihi nuktatan sauda." Apabila seorang hamba melakukan satu dosa, maka akan dibintikkan di hatinya satu bintik hitam. Yang kalau dia bertaubat, maka bintik hitam ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia melakukan dosa lagi, bertambahlah bintik-bintik hitamnya sampai menutupi kalbunya. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang demikian itu adalah ran, noda yang menutupi hati-hati mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka kalau kita ingin dekat kepada Allah, jauhi dosa-dosa itu. Kemudian beliau membawakan surah An-Nur ayat yang ke-22. Artinya tadi apa namanya? Ayat pertama saya ingin tanya aja ya, supaya kembali fokus. Saya ingin bertanya, ayat Al-Isra 32 ada beberapa isyarat di situ disebutkan oleh Allah tentang buruknya dosa zina. Sebutkan apa saja? Allah menyebutkan dengan apa? Jangan mendekat. Kemudian apalagi syaratnya? Dia disebut fahisyah. Selanjutnya, dia adalah jalan yang buruk. Seorang yang ketika diperintahkan untuk menjauhi, kemudian disebutkan itu adalah dosa fahisyah, disebutkan jalan yang buruk. Seorang tentunya tidak ingin melewati jalan yang buruk.
Kalau dia melewati jalan itu berarti jiwanya adalah jiwa yang buruk. Kita lanjut pada ayat yang ketiga. Surah An-Nur ayat 2 dimuatkan oleh Imam Az-Zahabi di sini. Beliau mengatakan, Allah berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 cambukan, dan janganlah kalian merasa belas kasihan kepada keduanya. Nah, ayat ini menyebutkan tentang besarnya dosa zina dari beberapa sisi. Sisi pertama adalah dia dosa yang ditegakkan hukum had. Dia adalah dosa yang ditegakkan hukum had. Hukum hadnya di sini berapa? 100 kali cambukan. Dan ini dosa zina bagi orang yang belum menikah. 100 kali cambukan itu adalah dosa zina bagi orang yang belum menikah. Adapun kalau dia sudah menikah, maka hukumannya rajam. Nah, fajlidu kulla wahidin minhuma, dan 100 kali cambuk itu adalah untuk masing-masingnya. Yang laki-lakinya 100, yang perempuannya 100. Kemudian apa kata Allah? Wala ta'khudhukum bihima ra'fah. Ketika kalian menghukum dia, jangan sampai ada kasih sayang. Jangan sampai ada sifat kasihan kepada pelaku-pelaku dosa ketika ditegakkan hukum kepada mereka. Oke, kita kasihan kepada mereka karena jatuh di dalam dosa. Tetapi dalam menghukum orang yang bersalah tidak ada belas kasihan yang boleh untuk dinyatakan di situ. Jadi harus dengan tegas, harus dengan semangat, harus dengan ketika menegakkan hukum had, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah indikasi yang disebutkan oleh surah An-Nur ayat kedua. Kemudian surah An-Nur ayat ketiga tentang hubungan sosial. Allah mengatakan, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Seorang lelaki yang berzina, dia tidak akan menikahi melainkan perempuan yang berzina pula. Dan seorang wanita yang berzina tidak akan dinikahi kecuali oleh lelaki pezina pula, dan hal itu, atau seorang lelaki yang musyrik, dan hal itu diharamkan bagi orang-orang yang mukminin. Ayat ini mengisyaratkan bahwasanya saking buruknya dosa zina, bahwasanya orang-orang saleh tidak mungkin memilih pelaku zina sebagai pasangan hidupnya. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Jadi kalau ada seorang yang bersifat pahlawan tanda kutip, yaitu dia berusaha menyelamatkan orang, misalnya ada seorang yang bekerja di prostitusi, benar ya? Pelacuran bahasa lebih tepatnya. Bekerja di tempat pelacuran, kemudian dia mengatakan, saya ingin menyelamatkan agamanya, saya nikahi dia. Ini bukan pahlawan. Ini bukan pahlawan. Kecuali ketika dia benar-benar mendapatkan seorang itu adalah orang yang sudah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka di antara dosa, di antara akibat dan sebab yang menyebutkan bahwasanya zina adalah dosa besar dan menjijikkan, dia hanya dipungut oleh orang-orang yang semisal dengan dia. Hanya dipungut oleh orang-orang yang semisal dengan dia, atau mentok-mentok orang musyrik yang menikah dengan dia. Maka hal ini perlu diperhatikan oleh kaum muslimin, karena perkara ini adalah perkara yang dilalaikan oleh umat. Maka Allah sebutkan di sini, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan hal itu kepada orang-orang beriman. Makanya para ulama, kebanyakan para ulama menyebutkan bahwasanya haram seorang lelaki yang berzina dengan perempuan, dia menikah dengan perempuan itu. Haram. Haram. Asalnya juga adalah haram. Oke lah, orang soleh tidak diperkenankan nikah dengan mereka. Asalnya mereka sama berzina saja pun tidak sah pernikahannya kalau sudah terjadi hubungan badan di situ. Maka di sini perlu diperhatikan umat bahwasanya dosa zina, dosa yang merebak di masyarakat, yang kata Nabi SAW, siapapun yang melakukan dosa ini maka masyarakatnya akan ditimpa oleh bala. Makanya kita lihat negeri kita
ditimpa dengan, khususnya di ujung-ujung tahun sering berulang, ditimpa dengan gempa, ditimpa dengan banjir, ditimpa dengan musibah kebakaran, ini dan itu. Di antaranya adalah apa? Karena akibat zina. Kata Nabi SAW, akan ada di akhir zaman orang-orang yang menghalalkan alat musik, orang-orang yang menghalalkan sutra, dan orang-orang yang menghalalkan zina. Dan itu terbukti merupakan tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah membawakan 4 dalil dari Al-Quran, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil poin-poin penting saja. Nabi bersabda ketika beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Beliau menjawab, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Judul kita tadi apa jemaah? Sebagian lebih besar daripada yang lain. Hadis ini menjelaskan. Kata Nabi SAW, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah, sementara Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirimu. Ibarat seorang karyawan, dia digaji oleh bosnya tapi dia kerja di tempat yang lain. Itu adalah sebuah pengkhianatan yang besar. Seorang hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mengabdi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengkhianatan terbesar yang disebut dengan seorang yang musyrik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa yang paling besar dia adalah dosa yang melanggar tauhid, yaitu dosa kesyirikan dan dosa kekufuran. Qala thumma ay. Kemudian sahabat ini mengatakan, kemudian setelah syirik apa wahai Rasul? Qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Yaitu engkau membunuh anakmu karena engkau khawatir dia makan bersama dirimu. Subhanallah. Makanya kata Nabi SAW bahwasanya orang-orang yang membunuh anak mereka karena takut anak ini makan bersama mereka adalah orang-orang yang disyaratkan oleh hadis-hadis Nabi, adalah orang-orang yang menyangka bahwa rizki dia itu di tangan dia, padahal rizki masing-masing dibawa oleh individu. Bukankah Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika bayi tersebut, janin tersebut sudah sampai ke 40 hari yang kelima apa keenam? Ketika bayi tersebut, janin sudah sampai kepada 40 hari yang ke-5 apa ke-6? Coba dijawab pertanyaan. Ketika janin tersebut sudah sampai di 40 hari ke berapa? Ketiga. Nah, paham? Fokus ya, fokus. Kalau salah, ya sebutin yang benarnya. 40 hari yang ke-3, berarti berapa bulan? 4 bulan. Kata Nabi SAW, diutuslah malaikat untuk meniupkan roh. Kemudian diperintahkan malaikat tersebut untuk menulis 4 perkara. Rizquhu, wa ajaluhu, wa amaluhu, saqiyun aw sa'id. Yaitu dia itu dituliskan rezekinya telah ditetapkan oleh Allah, ajalnya telah ditentukan, amal perbuatannya telah ditentukan, kemudian takdir apakah dia orang bahagia atau sengsara telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan salah satu yang ditetapkan, ditiupkan, dicatat ketika itu malaikat diutus adalah masalah rezekinya. Ketika seorang membunuh anaknya, aborsi dan sebagainya, bahkan berita-berita terakhir itu sempat heboh, dan yang sempat kita baca beritanya, yaitu ada seorang ibu yang belum terlalu berusia, mungkin usia 20-an atau 30, ditangkap oleh polisi karena dia membunuh bayinya. Membunuh bayinya adalah dia kunci bayinya di kamar, kemudian dia pergi liburan keluar kota. Subhanallah. Hal seperti ini karena menurutnya bayi ini menyusahkan dirinya. Nah, perkara seperti ini adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia di sini diurutkan oleh Nabi di bawah dosa syirik. Kemudian sahabat menanyakan, qala summa ay. Wahai Rasulullah, setelah itu dosa apa lagi? Qala an tuzani halilata jari. Yang ketiga adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu. Jadi gini, anggaplah seorang tinggal di rumah yang paling ujung.
dia berzina dengan istri tetangganya paling dekat, itu beda dengan dia berzina dengan istri tetangganya yang nomor 2. Sampingnya lagi. Nah, inilah yang dimaksud oleh judul yang dibuat oleh Imam Az-Zahabi. Tadi dosa zina tangan beda tingkatannya dengan zina yang lain. Zina mata beda dengan zina yang lain. Dan kalaupun zina itu satu jenis, itu zina kemaluan. Tapi ketika dia berzina dengan orang terdekat, maka itu lebih dosa. Makanya di sinilah Nabi SAW sebutkan antuzani halilat jari, yaitu engkau berzina dengan tetanggamu. Kenapa demikian? Karena sejatinya tetangga menjaga tetangganya yang lain. Tetangga melindungi, tetangga mengawasi untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan. Tetangga melindungi dari bahaya, bukan justru merenggut harta milik tetangganya. Dan harta terbesar yang dimiliki seorang tetangga adalah keluarganya. Maka Nabi SAW menyebutkan antuzani halinata jari, yaitu engkau berzina dengan istri tetanggamu. Makanya dalam konsep memilih rumah, para ulama selalu menyebutkan al-jaru qablad dar. Al-jar qablad dar, yaitu pilih tetangga sebelum memilih rumah. Pilih, lihat samping kiri siapa, samping kanan siapa, baru kemudian kayaknya saya pilih rumah yang ini deh. Kalau kita bisa menentukan hal itu adalah lebih baik. Tapi kalau kita pilih coupling kadang nggak bisa. Pilih couplingnya ini ternyata kanan orang yang beribadahnya di hari Minggu, kanan lagi orang yang beribadahnya setiap pagi. Paham yang maksud saya ya? Iya. Maka hal ini perlu kita perhatikan jemaah. Maka Nabi SAW menyebutkan di sini dosa zina dengan istri tetangga. Maka itu adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan lebih besar lagi karena itu adalah haknya seorang tetangga. Kemudian Nabi bersabda dalam hadis selanjutnya. Ini perlu diperhatikan ya, karena ini konsepnya masalah akidah. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang itu berzina ketika dia melakukan zina itu dalam keadaan mukmin. Bahasa yang rawannya adalah berarti saat berzina dia kafir. Maka ini perlu kita perhatikan, ini bahasa rawan. Saya ulangi. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina itu melakukan zina ketika dia dalam keadaan sebagai seorang mukmin. Wala yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang yang mencuri itu ketika mencuri dalam keadaan beriman. Wala yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang itu minum minuman keras ketika minum dalam keadaan mukmin. Nah, ayat ini atau hadis ini sama sekali tidak mengkafirkan pelaku dosa besar ini. Pelaku zina, pelaku pencurian, kemudian pelaku yang meminum khamar, mereka tidak dikafirkan seketika itu. Maksud dari hadis ini adalah la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang yang berzina itu tidak dikatakan mukmin ketika dia berzina. Maksudnya dia adalah bukan seorang mukmin yang imannya bisa menyelamatkan dia dari hukuman. Bukan seorang mukmin yang sempurna imannya, bukan seorang mukmin yang baik imannya. Tetapi dia masih mukmin atau tidak? Masih. Hanya saja ketika dia melakukan dosa besar itu, dia seperti melepaskan baju keimanannya, dan baju keimanan itu bagaikan bayangan dirinya. Bayangan itu bagian dari seseorang atau tidak? Bagian dari dia. Berarti itu masih merupakan, iman tersebut masih merupakan bagian dari kepemilikannya dia. Maka dia tidak dikatakan sebagai seorang yang kafir. Ini konsep agar kita tidak berpaham dengan paham Khawarij. Nah, kalau kita lihat dalil ini secara sekilas, oh benar juga ya, pencuri kafir. Karena Nabi sebutkan kalau dia mencuri itu tidaklah disebut mukmin, berarti kafir. Enggak begitu paham Ahlussunnah. Karena ada dalil-dalil yang lain yang tidak menyebutkan dia sebagai seorang yang kafir. Tetapi indikasi di sini ingin menyebutkan bahwa zina itu dosa besar adalah Nabi menafikan dia sebagai orang mukmin yang baik ketika melakukan dosa zina. Bahkan disebutkan tidak sebagai seorang mukmin. Artinya perbuatan ini sebenarnya bukan perbuatan orang beriman. Ketika orang melakukan hal itu, berarti imannya dalam tahap yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya. Idza zanal 'abdu. Ini menjelaskan hadis di atas ya.
Apabila seorang hamba berzina, kharaja minhul iman, maka akan keluar darinya iman, fakana alaihi kadzullah, dan imannya tersebut seperti gumpalan hitam di atas kepalanya, seperti naungan, seperti itu. Fa idza aqla'a raja'a ilaihi iman. Kalau dia berhenti dari zina tersebut, kembali lagi iman itu kepadanya. Berarti masih mukmin tidak? Mukmin, karena masih kembali. Dia masih punya ikatan dengan iman. Dia belum lepas, belum ada talak 3 antara dia dengan iman. Maka dia masih dikatakan sebagai seorang mukmin, tapi dia adalah seorang mukmin yang melakukan kefasikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat ya, indikasi dosa besar zina dalam hadis yang kita sebutkan di atas adalah bahwasanya Rasulullah menyebutkan pelaku zina bukan sebagai seorang mukmin. Yang kita pelajari di hari Kamis kemarin, asalnya dalil-dalil peringatan disampaikan tanpa ditakwil, tanpa dialihkan, kan begitu? Masih ingat? Ketika kita mengatakan engkau melakukan perbuatan zina, dosanya ini, bisa orang yang melakukan zina diancam dengan neraka. Apakah kita tafsir? Tapi kalau engkau tidak menganggap zina itu halal, engkau masih mukmin. Apakah disampaikan seperti itu asalnya? Asalnya enggak, karena kita sedang nasihatin dia. Tapi dalam pelajaran seperti ini, iya, disampaikan agar orang paham dosa apa yang mengeluarkan dari Islam, dosa apa yang melemahkan imannya, dosa apa yang mencacati imannya, dosa apa yang masih orang yang melakukannya bisa ditakwil sebagai orang yang jahil dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Hadis selanjutnya, man zana aw syarib al-khamra naza'allahu minhu al-iman kama yakhla'u al-insanu al-qamisa min ra'sihi. Siapa yang berzina atau minum khamr, maka Allah akan mencabut iman darinya sebagaimana seorang menanggalkan baju dari kepalanya. Di sini Al-Imam Zahabi menyebutkan hadis ini jayyid. Jayyid itu adalah hadis yang baik, tetapi wallahu a'lam bishawab, Syekh Albani seingat Anda ya, beliau mendhaifkan hadis ini. Karena seorang kalau melepaskan bajunya sudah lepas, sudah berarti dia sudah melepaskan dengan sengaja tanpa dia pedulikan baju itu. Maka wallahu a'lam, tetaplah dalil yang lebih kuat adalah dalil yang sebelumnya, wallahu a'lam bishawab. Tetapi tetap ya, dalil ini yang dijayyidkan, dikatakan baik oleh Al-Imam Zahabi, menyebutkan kepada kita bahwasanya seorang hamba tersebut kalau dia melakukan dosa zina, dia telah menjadikan imannya itu jauh dari dirinya. Mungkin kembali iya, mungkin dia pakai lagi iya, tetapi ketika dipakai, apakah baju ketika dipakai kemudian dilepas sama keadaannya ketika dipakai dalam kondisi awal? Berbeda tentunya. Baju ketika dipakai awal bagus, kalau sudah dipakai kemudian dilepas akan ada apa? Kusut dan sebagainya. Maka hal ini perlu diperhatikan oleh kita dalam masalah iman. Kayak tidak ada peremehan dalam masalah dosa, karena artinya kita sedang meremehkan dosa. Ketika kita meremehkan dosa, artinya kita meremehkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu besar, karena itu Allah menggunakan kita dalam banyak gerakan ketika salat untuk mengucapkan Allahu Akbar. Dalam masalah hari raya disebutkan Allahu Akbar. Dalam ketika kita menaiki tanjakan dalam sebuah perjalanan disunahkan untuk mengucapkan Allahu Akbar. Semuanya mengajarkan kepada kita bahwasanya adalah apapun yang berkaitan dengan Allah itu besar. Karena itu janganlah kalian melihat kepada kecilnya dosa, kata para ulama, tetapi lihatlah kepada kebesaran Allah yang kalian maksiati. Dalil selanjutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala enggak ajak mereka berbicara pada hari kiamat. Hukuman pertamanya apa? Enggak diajak bicara. Hukuman kedua, wala yuzakkihim. Mereka tidak akan disucikan. Orang yang tidak akan disucikan berarti diazab. Hukuman ketiga, wala yanzuru ilaihim. Allah enggak mau noleh ke mereka. Subhanallah ya. Perhatikan nih. Kalau seorang anak, dia pulang kampung ketemu ibunya, ketemu ayahnya, tiba-tiba enggak ditengok. Subhanallah. Dia berharap kerinduan dari orang tuanya menyambut dia, tapi ternyata enggak ditoleh.
Dan Allah ketika hamba ini pulang di sisinya di hari kiamat, Allah enggak lihat kepada dia. Walahum adzabun alim. Yang keempat, baginya azab yang pedih. Subhanallah. Ada 4 hukumannya. Enggak diajak bicara. Artinya ketika dia minta ampunan enggak digubris oleh Allah. Wala yuzakkihim, enggak disucikan oleh Allah. Artinya ketika dia meminta pembebasan dari api neraka, Allah enggak perkenalkan, enggak kabulkan. Wala yanzuru ilaihim, Allah cueki dia tanpa dilihat. Walahum azabun alim, dan azabnya sangat pedih. 3 golongan ini adalah syekhun zanin, seorang yang sudah lanjut usia tapi berzina. Ini salah satu hal yang parah dalam kehidupan, yaitu usia dia adalah usia yang harusnya apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia yang harusnya sudah tidak memikirkan hawa nafsu. Seorang yang sudah harusnya bahasa lainnya dia adalah usia yang harusnya syahwatnya tersebut sudah melemah. Tetapi ketika dia dalam usia syekhnya, dalam usia lanjut usianya, ternyata ambisinya masih seperti itu, maka apa? Maka dia adalah jiwa yang buruk. Maka jiwa yang buruk seperti ini tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, enggak akan disucikan oleh Allah, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa malikun kadzdzab, yaitu pemimpin yang suka bohong. Pemimpin yang suka bohong, jangan langsung kita pikir presiden. Pemimpin yang suka bohong di semua lininya. Kepala sekolah kah dia, pimpinan perusahaan kah dia, orang tua kah dia, guru kah dia, dan sebagainya. Wa malikin kadzdzab, yang suka berbohong. Allah Subhanahu wa taala akan hukum dengan 4 hukuman ini. Yang ketiga adalah wa'ailun mustakbir, yaitu orang miskin tapi sombong dan songong. Dan ini pembahasannya kita tunda di pertemuan selanjutnya. Pembahasan kita adalah syekhun zanin, seorang yang tua renta tapi berzina. Di sini ma'asyiral muslimat yang Allah muliakan, mengajarkan lagi kepada kita bahwa dosa zina tersebut bertingkat-tingkat. Dosa zina itu bertingkat-tingkat. Makanya dalam masalah dosa zina ini, para ulama menyebutkan bahwasanya dalam masalah ini Imam Syafi'i yang menyebutkan man yazni yuzna bi ahlihi walau fi baitihi. Siapa yang melakukan zina, maka keluarganya akan dizinahi walaupun itu di rumahnya. Tapi ucapan Imam Syafi'i ini enggak bisa dijadikan dalil. Artinya enggak harus demikian, enggak mesti demikian. Tapi ingatlah, akibat seperti ini akan mungkin ada di sebagian kasus, sebagian tempat dan sebagainya. Dan subhanallah, di zaman seperti ini ma'asyiral ummah, di antara pasutri banyak ya kasus-kasus yang telah ditangkap oleh polisi dan sebagainya, menyebutkan di antara pasutri, subhanallah, ada yang menjadikan jalan mencari rezekinya barter pasangan. Subhanallah. Suami apa bahasanya? Kopdar ya. Kopdar itu kopi darat ya. Kopi darat itu maksudnya apa? Ngopi kan memang di darat asalnya ya. Maksudnya apa tuh? Kopi darat bukannya nongkrong itu ya di kafe. Pokoknya ngumpul gitu ya. Akhirnya mereka janjian, deal, akhirnya tukar pasangan. Yang ini bayar segini, yang dibayar segini. Subhanallah. Dan ini masyarakat Indonesia sudah banyak seperti ini, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan naasnya Allahu a'lam bishawab, di antara yang pernah tertangkap, mereka adalah yang berpakaian sama seperti yang dipakai oleh wanita muslimah. Artinya adalah menggunakan niqab dan sebagainya. Namun ternyata mereka adalah orang yang hari-hari mencari rezeki dengan cara seperti itu. Di antara mereka adalah orang yang sudah lanjut usia. Sempat viral beberapa tahun yang lalu. Dan itu juga sudah ditindak lanjuti oleh para aparat. Yaitu ada seorang kakek-kakek. Ya kalau saya lihat mungkin usianya mungkin antara 50-an atau 60-an. Dia gonta-ganti bocah. Subhanallah. Kenapa disebut bocah? Masih belasan tahun. Ya, so bocah dibeliin iPhone ya mau, bocah dibeliin motor ya mau. Subhanallah. Tetapi Allah Rasul sebutkan di sini adalah syekhun zanin,
Seorang yang sudah lanjut usia harusnya mikirnya taubat, mikirnya mati, mikirnya adalah persiapan akhirat, namun yang dipikir adalah syahwat dan syahwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kaum muslimin dari hal ini. Nabi SAW bersabda lagi, hurmatu nisa'il mujahidin 'alal qa'idin ka hurmati ummahatihim. Kehormatan istri para mujahid dibandingkan dengan kehormatan orang-orang yang tidak ikut perang bagaikan kehormatan ibu-ibu mereka. Artinya ada seorang laki-laki ditugaskan berjihad, kemudian dia tinggalkan istri-istri mereka. Maka istri mereka ini bagi orang yang tidak ikut jihad itu harus dijaga seperti mereka menjaga ibu mereka. Wa ma min rajulin yakhluqu rajulani minal mujahidin fi ahlihi fayakhunuhu fihim illa wukifa lahu yawmal qiyamah fayakhudhu min amalihi ma syaa fama dhannukum. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang laki-laki menjadi wakil yang menggantikan laki-laki yang mujahidin, artinya tetangganya berjihad, berarti meninggalkan istri. Tetangga yang tidak berjihad ini menjaga, kan harusnya begitu. Nah, tidaklah dia menggantikan laki-laki dari mujahidin ini dalam urusan keluarganya, lalu ternyata dia berkhianat, ngambil kesempatan di situ, ngambil kesempatan. Maka saat itu kata Nabi SAW, melainkan pasti dia akan didirikan di hadapan mujahid ini di hari kiamat. Ditegakkan oleh Allah di hadapan mujahid ini di hari kiamat. Lalu mujahid ini mengambil amal orang itu, diambil sesuai dengan dosanya. Maka kata Nabi, bagaimana menurut kalian? Apakah kira-kira kalau dipersilahkan ngambil, dia akan ngambil sepuasnya? Pasti ngambil sepuasnya, karena sudah ada pengkhianatan dari orang ini. Maka di sini menegaskan lagi bahwasanya di antara hal yang paling penting dijaga oleh seorang adalah tetangganya. Subhanallah ya. Tetangga tersebut, masyarakat Indonesia khususnya kita sangat mengerti, khususnya orang-orang yang terbiasa dengan hidup dengan tata krama, walaupun dia bukan muslim ya di Indonesia, mereka sangat menjaga tetangga mereka. Artinya dihormati, selagi orang itu adalah orang yang punya tata krama. Bagaimana kalau dia muslim? Bagaimana dia kalau muslim yang taat? Bagaimana dia kalau muslim yang taat berada di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ketika seorang dihadapkan dengan tetangga seperti ini, ketika ada pengkhianatan yang dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berdirikan pengkhianat ini di hadapan orang tersebut, sehingga orang tersebut mengambil pahala sesuka hatinya. Nabi bersabda lagi dalam hadis selanjutnya, arba'atun yubghiduhumullahu ta'ala. Ada 4 golongan yang Allah murka sama mereka. Yang pertama adalah al-bayya'ul halaf, orang yang kalau jual beli itu sukanya sumpah. Benar, demi Allah ini barangnya bagus, demi Allah ini ori, demi Allah ini diambil dari sana dan sini. Subhanallah. Makanya saya teringat ya kisah yang sempat saya ceritakan beberapa waktu yang lalu tentang kejujuran salah satu orang Afrika yang berjualan di kota Nabi SAW. Saya ingat sekali waktu itu ketika saya diberikan oleh seorang uang sekian puluh juta untuk umroh. Anda tahu kan di sini ada orang mau umrohkan saya. Saya tunggu ya, hari ini pun saya terima, gak berat insyaallah. Hari itu saya daftarkan diri, kemudian saya berangkat ke Madinah. Tapi sebelum berangkat ada salah satu ustadz nitip, itu narasumber Ummahat di sini juga sebenarnya. Saya nggak akan sebutkan namanya. Dia nitip, Anda bilang, ngapain nitip Ustaz? Nggak beli di Indonesia aja. Soalnya Umi Ana pengennya dibelinya dari Saudi, biar ada kesannya gitu. Makanya Ana beli di Saudi. Jilbab polkadot ya, biasanya ibu kan suka yang polkadot itu. Ana beli, yang waktu itu yang jaga ibu-ibu. Cuma kan orang Afrika kita agak sulit nebak usianya ya. Orang Afrika itu mirip Papua. Ana jadi teringat cerita istri Ana ketika mereka tinggal di rumah waktu masih di kota. Ada pencuri orang Papua. Ketika dikejar pencurinya, bingung, semua muka sama. Jadi mana pencurinya? Ya udahlah bebasin aja kan gitu. Kembali lagi ke kisah yang tadi. Akhirnya Ana beli pakai bahasa Arab ya. Dia nanya, "Wahai anakku, ngapain kamu beli ini? Kamu dari Indonesia?" Jawab, "Iya." "Ngapain beli di sini? Beli saja di Indonesia." Katanya. "Masalahnya, saya dititipkan untuk beli di sini." Ana bilang kan gitu. Jangan beli di sini. Saya tidak mau jual. Ana katakan, "Kenapa nggak mau jual?"
Karena saya beli ini dari Bandung katanya. Subhanallah. Jujur orang ini, subhanallah ya. Maka dia katakan, saya tidak akan jual. Kalau mau beli, beli di tempat lain. Kejujuran dia. Ingin mengatakan, kalau orang yang tidak jujur, kesempatan kan ya. Ini orang datang jauh-jauh, ternyata dia enggak ngeh, ini dari negeri dia, justru belinya di sini. Nah, di sini orang yang dilaknat oleh Allah, yang dibenci, dimurkai Allah, pertama adalah bayya'ul halal. Dia sukanya bersumpah ketika berjual. Dan ini sebagian kita meniru salah satu konsep cara jualannya salah satu etnis di negeri kita itu, orangnya kalau jualan suka sumpah. Saya tidak akan sebut etnisnya karena ada rekaman di sini. Makanya diambil. Beneran sumpah ini demi ini. Akhirnya apa? Orang beli. Kita termakan sumpah. Kemarin kita sebutkan apa? Wala tuti' kulla wala tuti' kulla hari Kamis. Wala tuti' kulla halafim mahin. Jangan taat kepada orang yang banyak bersumpah dan hina. Di sini kita perhatikan Allah sebut dengan hina. Nah, mereka ini akan diberkahi oleh Allah. Ini golongan pertama. Golongan kedua, al-fakirul mukhtar. Orang yang fakir tapi hidupnya bagaikan orang yang tinggal di Dubai. Subhanallah. Hidupnya selangit, artinya seakan-akan tinggal di gedung yang tinggi. Ternyata dia adalah orang yang keluyuran ke sana kemari, nggak punya tempat tinggal. Tapi fakir ini sombongnya, subhanallah. Dan kalau kita mau lihat kesombongan yang paling sombong memang adalah kesombongan orang fakir. Dan kalau ibu-ibu, di kampung saya pribadi banyak orang seperti ini. Merasa tidak butuh kepada orang lain, tapi ketika musim lebaran baiknya minta ampun. Subhanallah, baiknya minta ampun karena ada THR-nya di situ. Tapi setelah itu fakirnya balik lagi. Al-fakirul mukhtar. Fakir tapi itu bahasa anak pesantren, miskin tapi mengke gitu ya. Itu bahasa orang dapur 12 dulu. Yang ketiga adalah wasyikhuz zani, yaitu seorang yang sudah lanjut usia dan dia suka berzina. Dan kalau disebut syekh di sini, syekh itu artinya apa? Kakek-kakek. Disebutnya syekh bukan berarti nenek-nenek enggak masuk. Ada nenek-nenek yang sifatnya masih seperti ini. Benar. Waktu masih bolak-balik Malaysia, itu pernah jumpa di ferry. Ya sebenarnya make up-nya itu sudah nggak ridho dioleskan di wajahnya sebenarnya. Tapi itulah ya, orang itu kalau dia itu, kenapa anak-anak sebut seperti itu? Karena memang nampak sekali nggak nyatu make up-nya itu dengan wajahnya. Nggak ridho, kayaknya ini bukan tempat yang tepat gitu loh. Nah, ketika itu dia waktu itu dia ngomentarin wajah Ana cerita aja di sini. Dan qadarullah setelah pulang Batam, Ana nggak cocok dengan cuaca Batam, langsung berjerawat. Akhirnya karena Ana nggak betah dengan jerawat, Ana pecahin kan, muncul banyak lubang-lubangnya. Dikomenin sama nenek-nenek ini. Iya. Dia waktu itu bilang sama saya, Om, manggilnya Om. Om, jerawatnya banyak sekali Om. Alhamdulillah. Dia bilang, Ibu dari mana Bu? Usianya Ana lihat sekitar 50-an tahun lebih lah. Atau yang satunya lagi lebih tua. Ana tanya, dari mana Bu? Dari Kuala Lumpur Om. Ngapain? Ketemu berondong saya. Jujur nggak Ibu? Jujur. Berondong saya itu wajahnya itu kurang lebih sama Om, mirip. Bukan rupanya, maksudnya adalah dia berjerawat maksudnya. Dan saya suka orang jerawat katanya. Kenapa anak tanya kan? Bukan. Anak tanya kenapa? Karena orang yang berjerawat itu kalau dia tua nggak terlalu nampak katanya. Kalau dia sudah tua nanti nggak terlalu nampak katanya. Subhanallah. Ya, akhirnya di situ anak lihat beruntung juga anak berjerawat ya. Itu satu sisi. Tapi yang ingin anak sampaikan adalah dia ini yang seperti yang anak sebutkan tadi, make up-nya itu udah nggak sudi sama wajah dia. Sudah tua sekali. Tetapi ternyata dia bolak-balik. Dia kenapa dia rela bolak-balik? Karena menurut dia itu adalah cara untuk dia menjalankan hidup. Dia
sudah tidak butuh suami, tapi dia ingin tetap menjalankan hubungan biologis. Tapi hal seperti ini adalah hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebutkan syekh, masuk juga di antaranya adalah syekhah atau ajuz, yaitu seorang nenek-nenek. Wal imamul jair. Kemudian yang keempat adalah seorang pemimpin yang zalim. Dan ini pembahasannya kita undur. Al-Imam Zahabi menyebutkan, zina yang paling berat adalah berzina dengan ibu. Ini tingkatan yang pertama ya, ibu kandung. Kemudian baru setelah itu adalah ibu tiri dan ibu susuan dan sebagainya. Kemudian saudara perempuan. Artinya semakin hal orang itu harusnya kita jaga, dia semakin dosanya semakin besar kalau kita berzina dengan dia. Di sini ibu, kemudian saudari perempuan, kemudian istri ayah. Istri ayah berarti ibu tiri. Kemudian semua perempuan yang merupakan mahram bagi orang yang bersangkutan. Kalau dia berzina dengan mereka, maka dosanya jauh lebih besar daripada dia berzina dengan orang yang bukan mahramnya. Dan Imam Al-Hakim mensahihkan riwayat yang mengatakan, man waqa'a ala dzati mahramin faqtuluh. Siapa yang berzina dengan mahramnya, hukumnya dia dibunuh. Ini adalah dalil yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah azza wa jalla. Karena mahramnya tidak pantas dia lakukan seperti itu. Dan subhanallah, di antara inilah dunia media sosial menghantarkan seorang ke gerbang neraka akan lebih cepat. Yaitu di antara konten-konten yang laris dan itu mendapatkan AdSense yang sangat besar adalah konten orang membuka aib mereka. Ceritakan dia melakukan ini, melakukan itu, dikorek lagi oleh hostnya, dijawab dengan bangga oleh narasumbernya. Padahal kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku, kata Nabi, dimaafkan kecuali mujahirin. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, siapa itu mujahirin? Kata Nabi SAW, mujahirin itu adalah orang yang melakukan dosa di malam hari. Allah tutup aibnya, tapi ternyata di pagi harinya dia cerita ini, itu, dan sebagainya. Subhanallah. Maka ma'asyiral ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Imam Al-Hakim rahimahullah menyebutkan siapa yang melakukan zina dengan mahramnya dia dibunuh. Dan kehidupan masyarakat kita sudah menganggap ini hal yang biasa. Di antara alasan mereka apa? Daripada saya melacur dengan orang lain, lebih baik saya dengan keluarga saya sendiri, dengan ibu saya, dengan anak saya. Subhanallah. Maka hal ini perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir yang dimuat oleh Al-Imam Zahabi di sini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan anna khalahu, bahwasanya bibi beliau, itu bibinya Al-Barra, ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rajulin. Nabi mengutusnya kepada seorang arrasa bimra'ati abihi an yaqtulahu wa yukhammisa malahu. Kata Nabi SAW, ketika mengutus seorang bibinya dari Al-Barra, diutus adalah kepada orang yang berbuat zina dengan ibunya. Kemudian hukumannya apa? Bunuh dia, kemudian ambil hartanya. Hartanya halal diambil, nyawanya halal untuk dibunuh. Ini hukumannya sangat keras yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat ini, dan riwayat ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah di dalam kitab Al-Hudud. Dan inilah penjelasan Al-Imam Zahabi, dan saya kira ini sudah hampir 1 jam kita menjelaskan hal ini. Ingat ya, kitab Al-Kabair itu adalah kitab kita tidak menjelaskan tentang segi fikih secara luas, juga kita tidak menjelaskan segi sebab akibatnya secara luas. Maksud kitab Al-Kabair itu adalah kita mendapatkan poin kenapa dia dikatakan dosa besar. Hanya itu sebenarnya. Makanya saya tidak memperpanjang lebar. Makanya kalau kita bahas masalah ini di pembahasan yang lain mungkin akan lebih lengkap. Karena poin dari kitab Al-Kabair cuma untuk menekankan dosa ini besar dilihat dari sisi ini, dalilnya ini, dari sisi ini, dalilnya ini, dari sisi ini, dalilnya ini. Seperti kita membahas tentang masalah riba. Kemarin kita sebutkan dosa-dosa riba yang menunjukkan bahwa dia adalah dosa besar, dalilnya ini. Tapi kita tidak sebutkan contoh-contoh riba yang banyak.
Masalah sholat, kemarin kita sebutkan dia yang meninggalkan adalah pelaku dosa besar. Kita tidak sebutkan secara rinci ucapan ulama karena bukan momennya. Jadi poin kitab satu dengan kitab yang lain itu saling melengkapi. Dan untuk memperluas hal itu kita insyaAllah lanjutkan dengan diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Gini Ustaz, saya tuh punya teman. Menurut saya tuh dia kena syubhat besar ya Ustaz ya. Dan menurut saya itu secara online. Terus dia punya pacar gitu kan, tapi secara online aja Ustaz komunikasinya. Jadi saya tahu gitu. Tapi saya nggak kasih tahu sama suaminya. Apa saya menutupi keburukan? Atau saya Ustaz? Baik. Nah, itu mantannya atau bukan? Enggak Ustaz, kenalan dari kayaknya ada aplikasi kencan online itu. Oh subhanallah. Iya. Benar-benar. Gini ya. Aplikasi-aplikasi gitu. Ini loh. Kita kalau beli handphone online aja kadang ketipu kan gitu ya. Iya. Apalagi cari pasangan online. Itu akan sangat mudah tertipu. Itu poin pertama. Makanya dalam segi nazar nggak bisa dengan video, dengan foto. Nah, dalam masalah yang ditanyakan tadi, apakah yang mengetahui yang tidak ngasih tahu ke suami wanita ini dia berdosa karena menutupi realita? Jawabannya tidak. Justru kalau dia berani, dia harusnya bilang kepada istri bahwasanya suamimu itu sayang banget sama kamu. Nanti di sisi yang lain dia sampaikan kepada apa? Kepada suaminya, istrimu sangat sayang kepada kamu, tapi sering-seringlah ke rumah, sering-seringlah kasih perhatian. Dia selalu berusaha untuk lebih dekat. Ini namanya apa? Islah. Artinya dalam masalah ini nggak masalah. Ada kedustaan yang ringan tidak masalah dalam masalah ini. Pertanyaannya, benar nggak seorang istri itu punya rasa sayang pada suami? Walaupun dia benci sama suaminya, tapi dia punya rasa sayang nggak? Ada. Sebaliknya juga ada. Maka nggak masalah. Dia mengatakan demikian kepada istri bahwa suaminya sebenarnya sangat sayang sama dia. Kemudian dia katakan kepada suami istrinya sangat sayang kepada dia. Ini tidak masalah. Dia tutup aib istrinya yang merupakan sahabat kita tadi, itu adalah lebih baik. Itu adalah lebih baik. Dan yang harus diingatkan juga adalah bahwasanya, ingatkan kepada istri yang seperti itu bahwasanya berteduh di bawah pohon jauh lebih adem daripada berteduh di bawah naungan. Ini bahasa anak ya, bisa dimengerti tidak? Berteduh di bawah pohon, walaupun pohonnya adalah pohon yang sudah mati, artinya pohon yang sudah tua, itu jauh lebih baik daripada berteduh di bawah bayangan. Paham nggak maknanya? Ada bisa tafsirkan? Misal Ustaz, suaminya lebih baik dari laki-laki yang tidak jelas itu Ustaz. Suaminya jauh lebih pasti daripada yang sedang dia bicarakan online itu. Paham ya di sini ya? Terkadang kita baru merasakan makna sebuah kepemilikan kalau sudah kita merasakan kehilangan. Hal ini diingatkan kepada dia. Dan insya Allah yang menyembunyikan aib saudaranya itu adalah bagus dan tidak perlu dia sampaikan. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah riwayat di zaman dulu ya khususnya, kata Nabi SAW, siapa yang pulang dari safar jangan langsung pulang ke rumah, tunggu sampai besok pagi. Karena di zaman dulu nggak ada apa? Nggak ada alat komunikasi. Khawatir kalau dia pulang ternyata dia dapatkan istrinya dalam keadaan yang dia tidak suka. Nah, hal ini menandakan bahwasanya menjaga hubungan rumah tangga itu adalah sangat penting dalam kehidupan. Dan kemudian juga untuk hal yang semisal, dalam hal-hal ini, kalau tadi adalah ternyata real temannya dan dia tahu hal itu, maka itu semoga Allah perbaiki keadaan. Tetapi kalau kita dengar dari fulan, dengar dari fulanah, dengar dari allan, dari allana, maka lebih baik kita tidak menanggapi berita yang kita dengar itu.
Karena asalnya adalah seorang mukmin menjaga kehormatan saudara-saudarinya. Kalau cuma sebatas mendengarkan, lebih baik dia tidak masukkan ke dalam penilaian. Paham di sini jamaah ya? Bisa dimengerti ya? Karena betapa banyak orang yang mendengar kabar ini dan kabar itu, dan akhirnya dia sudah terlanjur membenci, sudah terlanjur membatasi, dia tidak tahu realita yang terjadi, sehingga hubungan dia dengan si fulanah dan sebagainya, itu adalah hubungan yang menjadi semakin jauh dari persahabatan yang pernah terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kan coba nasihatin Ustaz dengan ilmu agama yang saya pahami gitu. Menurut saya itu udah termasuk zina juga. Iya. Tapi dia jawab Ustaz, karena saya gampang aja deh. Iya, benar. Iya, Itu kan termasuk zina kan ya Ustaz? benar. Itu masuk zina mata, zina tangan, dan seterusnya. Tapi memukul juga dosa. Memukul juga dosa. Sabar ya, sabar. Ada asalnya gini loh, asalnya gini. Kata salah satu nabi, yang lupa siapa nama nabinya. Dia cuma mengatakan ma uridu illa islah. Yang aku ingin cuma kebaikan. Maka keinginan kebaikan kita ini disampaikan dengan cara yang menghadirkan kebaikan. Dan tidak pernah ada menggampar, memukul. Itu adalah solusi utama, sama sekali tidak ada. Kecuali dalam masalah dosa-dosa yang seperti rajam, seperti cambuk, seperti orang mencuri dan sebagainya. Nah, apalagi kita bukan seorang hakim. Ingatkan dia, dan dalam teman seperti ini itu dilihat konsep muamalah ya. Konsep muamalah kemarin seperti kita singgung, yaitu adalah kalau teman kita teman yang buruk, langkah pertama adalah mengingatkan dia. Kemudian kalau dia berlanjut, ingatkan orang lain agar tidak dekat dengan dia. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita juga menjauh dari dia. Kalau dia benar-benar orang yang bermudarat bagi orang lain. Tapi kalau mudaratnya sebatas pada dia, kita mampu menasihati itu adalah ladang pahala yang terbesar dalam kehidupan. Maka sabar, tahan diri, nanti dipidana. Ya, jangan sampai melepaskan tangannya. Ya, itu bisa menjadi keburukan bagi kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Doakan saja, semoga dia lebih baik dan kita pun menjadi lebih baik dari dia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keluarganya. Nah, Ustaz, ya. jadi gimana solusinya Ustaz? Misalnya nih kakek tua yang ditinggal istrinya meninggal, terus gimana dia ini Ustaz? Mau kawin lagi nggak ada yang mau. Kayak si syahwatnya tinggi ya. Iya. Syahwatnya masih ada, gimana ya? Solusinya. Nanti kalau nggak disalurkan kena prostat. Iya nenek-nenek. Subhanallah. Insyaallah kalau memang Allah takdir gini ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah problem, pasti ada solusi. Itu pertama yang harus kita ketahui. Solusi pertama dari hal itu tentunya adalah pernikahan kan. Adalah pernikahan. Dan saya kira tidak semua orang yang lanjut usia itu malas untuk menikah lagi. Saya pernah ketemu dengan seorang nenek-nenek. Dia bilang, kalau ada jodoh kasih nenek dong. Nah, berarti ada nenek-nenek yang masih mau nikah. Nah, seperti itu. Karena dia mungkin merasa dia punya kebutuhan biologis yang masih ada. Artinya ada mungkin tapi belum ketemu. Yang kedua, kalau ternyata hal itu pernikahan belum terwujud, pernikahan lagi belum terwujud, dia dengan cara saum. Dengan cara saum dan perhatikan, jauhkan dirinya dari hal yang bisa memancing hal itu. Makanya saya juga kenal memang ada di antara orang yang sudah lanjut usia, dia tersebut
masih tergerak sangat kuat untuk masalah itu, tetapi ternyata ada faktornya. Karena dia punya aplikasi TikTok juga. Anda pernah lihat langsung di samping. Ya mau nggak mau lihat kan gitu. Dan subhanallah, TikTok di negara kita beda dengan TikTok di negara yang lain, seperti Saudi maksudnya. Di antara mereka, makanya para asatidzah sempat ada yang berkomentar, Ustadz gimana kalau kita buat TikTok buat dakwah? Maka ada yang komentar, TikTok kita dengan Saudi beda Ustadz. Saudi di antara fasilitas dakwah mereka sejak awal adalah TikTok. Tetapi di negeri kita udah dipenuhi dengan apa? Hal-hal yang buruk. Pasti ada sebabnya. Sebabnya ini dialihkan. Kemudian kasih dia kesibukan. Kalau sudah ada kesibukan, insya Allah dia tidak akan berpikir kepada arah-arah seperti itu dan tidak akan membebankan dirinya, insya Allah azza wa jalla. Lihat faktornya. Lihat faktor, solusinya akan apa? Muncul, insya Allah azza wa jalla. Nah, tapi anaknya boleh carikan pasangan. Romantis juga kalau itu menikah lagi. Ya cari yang muda nggak masalah. Ya, cari yang muda. Pasangannya yang susah itu yang nggak ada. Nah, insya Allah ada ya. Insya Allah ada. Solusinya tadi ya, kalau nggak ada saum, kemudian jauhi sebab-sebab yang membuat dia berpikir ke arah seperti itu. Ustaz, boleh tanya satu lagi Ustaz? Ya, silakan. Ini Ustaz, di kampung saya itu ya depan rumah mak saya itu punya musola. Apa? Punya musola. Musola. Iya. Yang jadi pertanyaan saya pas saya pulang kemarin ya, mereka tuh masih mengamalkan amalan-amalan bid'ah gitu Ustaz. Jadi saya mikir apa pahalanya masih ngalir ya orang tua saya? Nah, begini konsepnya gini. Kalau kita beramal jariah di sebuah tempat, yang tempat itu adalah tempat kebaikan, ya. Kita misalnya bangun masjid. Masjid kan asalnya tempat yang baik. Ternyata di situ dilakukan keburukan, maka keburukan tidak sampai kepada kita. Karena asalnya kita membangun tempat yang baik. Maka kita membangun tempat yang baik, pertama kita dapat pahala membangun tempatnya. Kedua, kita mendapatkan pahala orang yang beramal di tempat itu. Ketiga adalah kita nggak dapat dosa orang yang melakukan dosa di situ, nggak dapat. Jadi insya Allah tetap dapat karena niatnya adalah baik, ya, yaitu tempat-tempat kebajikan. Adapun orang yang melakukan hal yang di luar penggunaan yang semestinya, maka itu adalah bukan tanggungan dari orang yang bersedekah atau beramal jariah, kecuali kalau dia juga adalah niat awalnya memfasilitasi hal itu. Tapi kalau niat awalnya umum, saya ingin dapat pahala, makanya saya bangun musola, bangun masjid, bangun madrasah dan seterusnya, maka itu insya Allah dia dapat pahala. Dosanya adalah kembali kepada yang melakukan amalan itu. Nah, Allah tidak akan menzalimi seorang hamba. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ibu-ibu habis Ustaz. nah, masyaallah muslimat yang Allah muliakan. Di sini mengajarkan kepada kita dari pembahasan dosa besar yang ke-12 yang kita bacakan ini adalah mengajarkan kepada kita bahwasanya ternyata dosa tersebut bertingkat-tingkat. Sebagaimana amal soleh tersebut pahalanya bertingkat-tingkat. Dan ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya surga memiliki darajat dan neraka memiliki darokat. Surga memiliki darajat, atas ke bawah itu namanya darajat. Neraka memiliki darokat, dari bawah, dari atas ke bawah. Darokat dari bawah ke atas itu darajat. Nah, berarti di sini ada tipe-tipe penghuni surga dan ada tipe-tipe penghuni neraka. Di situ adalah sebuah perjuangan bagi seorang hamba muslim dan muslimah untuk menjadi hamba yang paling jauh dari darokat dan paling dekat kepada darajat. Dan surga yang disuruh kita untuk memintanya oleh Nabi SAW adalah kata Nabi SAW, "Iza sa'altumullah al-jannah fas'alu firdaus al-a'la." Kalau kalian memohon surga kepada Allah, mohonlah surga yang paling tinggi. Mungkin jiwa kita akan mengatakan enggak pantas saya surga firdaus, yang penting surga ajalah. Enggak, bukan seperti itu.
dalam urusan yang berkaitan dengan hak, dengan dengan balasan pahala dari Allah, jangan sungkan minta. Meminta pahala kepada Allah itu jangan sungkan. Kalau kita minta gaji ke bos, dia tanya, kamu kerja di sini mau gaji berapa? Baru kita mikir sesuai dengan skill kita. Tapi kalau soal pahala, jangan sungkan-sungkan meminta yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ingin dikumpulkan bersama Nabi. Ya Allah, aku ingin kumpulkan bersama ummahatul mukminin. Ya Allah, aku belum pernah melihat ibunda Khadijah, kumpulkan aku bersama beliau. Ya Allah, aku ingin melihat bagaimana cantiknya istri Nabi Aisyah, kumpulkan bersama dia. Minta surga tertinggi. Kalau minta kumpul sama Khadijah, otomatis apa? Masuk surga apa? Firdaus. Karena Khadijah akan menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk mendapatkan hasil terbaik dari kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan kita, mendekatkan kita kepada orang yang menyadarkan kita, menjauhkan kita dari orang-orang yang membiarkan kita di dalam kemaksiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita sebelum diwafatkan olehnya Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.